Namaku Rama. Aku bukan pendaki pemula. Gunung-gunung seperti Prau, Sindoro, Andong, hingga Semeru pernah kulalui. Tapi, tak ada yang meninggalkan luka di pikiranku seperti pendakian ke Gunung Langit Merah, gunung yang bahkan tak muncul di peta atau aplikasi navigasi manapun. Semua berawal dari pesan singkat yang dikirim oleh Andri, salah satu teman lama dalam komunitas pendaki kami yang sudah lama menghilang tanpa kabar. Besok kumpul jam 10. Kita naik gunung. Gunung Langit Merah. Singkat. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada basa-basi. Kami berlima, aku, Fajar, Dani, Tia, dan Sari, langsung merespons. Aneh, karena biasanya kami susah ngumpul. Tapi malam itu, entah kenapa semua setuju tanpa banyak tanya. Seperti ada sesuatu yang mendorong kami. Seolah bukan kami yang memilih pergi, melainkan kami yang dipanggil. Esoknya kami bertemu di rumah Andri. Dia tampak berbeda. Wajahnya pucat, mata cekung, tapi tetap tersenyum seperti biasa. Di tangannya, ia memegang sebuah peta usang dari kulit kayu. Jangan tanya banyak. Cukup ikuti. Kita akan dijamu di sana. Tapi ingat, harus datang malam Jumat, katanya dengan nada datar. Kami mengira itu bagian dari candaan atau ritual gaya baru Andri. Tapi tak satu pun dari kami menolak. Dalam hati kecil, ada rasa ragu. Tapi kaki kami terus melangkah, seolah ada tali halus yang menarik paksa. Perjalanan ke lokasi terasa tidak biasa. Google Maps tiba-tiba blank. Sinyal hilang total sejak 2 jam dari rumah Andri. Jalan yang kami lalui sepi, melewati sawah, hutan, dan dusun yang seperti ditinggalkan. Rumah-rumah kosong. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara anak-anak. Bahkan daun pun tidak bergerak. Saat memasuki kawasan hutan, kami menjumpai jalan setapak yang tampak seperti baru dibuka. Rumputnya masih segar terinjak. Tak ada papan penunjuk, tapi Andri yakin, kita sudah dekat. Akhirnya, di tengah kabut tebal, kami sampai di sebuah gerbang kayu besar. Di atasnya tergantung lentera-lentera kecil yang menyala kuning redup, seolah baru dinyalakan beberapa menit lalu. Padahal jelas tidak ada orang lain. Papan di atas gerbang bertuliskan, pendaki sejati masuk. Yang ragu jangan lanjut. Di balik gerbang, hutan lebat tampak seperti menganga, menanti siapapun yang berani menembusnya. Angin berhenti bertiup. Langit mendung keabu-abuan seolah membeku. Lalu, saat kami semua melangkah melewati gerbang itu, ada bisikan. Pelan. Dekat. Terlalu dekat, seperti di samping telinga. Selamat datang, anak manusia. Kami menoleh bersamaan. Tidak ada siapa-siapa. Aku ingin berhenti. Tapi kakiku tetap melangkah. Dan itulah awal dari pendakian yang tidak seharusnya pernah terjadi. Angin tetap tak bertiup saat kami memasuki jalur pendakian. Tak ada suara serangga, burung, atau aliran air. Hanya langkah kaki menjejak tanah basah. Sunyi, seperti dunia ini sedang ditahan napas. Andri memimpin di depan. Di ranselnya tergantung lonceng kecil yang berdenting tiap ia melangkah. Dentingnya tajam, tapi anehnya tak memantul. Seolah ditelan hutan. Ini jalur resminya? Tanya Tia pelan. Andri hanya mengangguk. Pohon-pohon di kiri kanan terlalu rapat. Tapi jalurnya tetap jelas. Daun-daunnya tampak asing, hijau keunguan. Di beberapa batang pohon, tergantung kain merah, lusuh dan sobek. Seperti bekas upacara yang sudah lama dilupakan. Setelah lebih dari 1 jam, Sari mulai gelisah. Kita nggak muter, kan? Kayaknya tadi udah lewat pohon besar ini. Kulirik pohon besar di depan. Batangnya hitam, dan bagian tengahnya bolong lebar, seperti mulut. Aku juga merasa, kami pernah lewat sana. Andri tetap melangkah. Kami mengekor, dan tak ada yang berani bicara. Saat Dani mencoba buka GPS, sinyal hilang. Kompas mutar sendiri. Jam tanganku mati mendadak. Langit tidak gelap, tapi matahari entah di mana. Cahaya seperti senja abadi. Aneh dan membingungkan. Tiba-tiba Andri berhenti. Lurus terus. Jangan jawab apapun yang memanggil. Belum sempat kami bertanya, terdengar suara tawa anak-anak dari balik semak.
riuh dan ceria, tapi aneh. Suaranya terlalu dekat, tapi tidak ada wujudnya. Lalu, satu suara berbisik dekat telingaku, "Rama." Aku menoleh spontan. Kosong. Andri membentak, "Jangan nengok. Jangan dengerin." Kami melanjutkan langkah dengan tegang. Jalan setapak ini berubah warna, merah tua, seperti tanah basah yang lama tidak dijamah manusia. Atau darah kering. Di tikungan, muncul gubuk kayu kecil, seperti pos pendakian. Ada satu lampu menyala merah redup. Tak ada orang, tapi tempat itu seperti sudah menanti. Andri duduk, menyalakan rokok. Wajahnya lelah. "Tempat ini bukan gunung biasa," katanya. Dia berbisik, "Kita ini kemana, Andri?" Andri memandang kami satu-satu. Ke tempat yang pernah aku tinggalkan dan sekarang menagih janji yang belum lunas. Malam turun cepat. Langit di atas pos pendakian pekat seperti tinta. Tak ada bintang. Tak ada bulan. Tapi gubuk kayu itu tetap terang, dengan satu lampu merah yang menggantung diam, seolah tak terpengaruh gelap. Kami berdiam dalam tenda, namun tak satu pun bisa tidur. Suasana sunyi tapi tegang. Bahkan hembusan napas terasa mengganggu. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari luar tenda. Seperti langkah kaki, perlahan, tapi pasti. Lalu, terdengar suara perempuan menyanyi. Lembut, lirih, dengan bahasa yang tak kami pahami. Aku menoleh ke Andri. Dia membuka matanya, lalu berdiri. "Jangan keluar," katanya. "Biar aku yang temui." Sebelum sempat kami cegah, dia keluar. Suara nyanyian langsung berhenti. Yang tersisa hanya denting loncengnya. Sekali, dua kali, lalu hening. 5 menit, 10 menit, kami menunggu. Tapi Andri tak kembali. Dani akhirnya nekat keluar. Kami menyusul. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tak ada jejak kaki. Hanya kabut yang semakin tebal, menggulung jalur pendakian. Kami panik. Tia mulai menangis. Sari menggenggam tanganku erat. Kami terjebak. Pagi datang, tapi cahaya tetap abu. Kami putuskan turun. Tapi jalur turun, tidak ada. Jalan setapak menghilang. Pohon-pohon berubah posisi. Kami seperti berada di tempat berbeda sepenuhnya. Lalu, dari arah kabut, sosok Andri muncul perlahan. Tapi wajahnya, bukan wajah yang kami kenal. Matanya hitam pekat. Tak ada putih. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. "Kalian belum boleh pulang," katanya. "Belum semuanya menyerahkan yang diminta." Kami mundur. Tapi tubuh tak bisa bergerak. Seolah tanah menahan kaki kami. Angin menderu, dan suara tawa anak-anak kembali terdengar, tapi kini lebih dekat, seperti berlari di antara kami. Lalu semuanya hitam. Kami terbangun di mobil, di pinggir jalan, siang bolong. Kotor, lelah, tapi lengkap. Bahkan Andri duduk di jok belakang, tidur. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi saat kami bertanya ke warga desa terdekat, mereka hanya menggeleng. Gunung Langit Merah? Gak ada gunung nama itu di sini. Hutan di belakang desa udah lama ditutup. Sejak orang-orang hilang belasan tahun lalu. Kami tak pernah bicara soal pendakian itu lagi. Tapi kadang, saat aku tidur, aku dengar suara lonceng kecil. Dan bisikan di telinga, "Satu janji belum lunas, Rama."